Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan seluruh waktu dan kegiatan kita. Mari kita bersama-sama melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang kami masih rasakan hari demi hari. Ya Tuhan, pada saat ini sebelum kami akan beraktivitas dan melakukan serangkaian kegiatan kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah landasan kehidupan kami yang memberikan terang bagi setiap jalan kehidupan kami. Biarlah Allah Roh Kudus boleh menolong dan membantu kami agar firman Tuhan yang kami baca ini juga boleh memberikan pemahaman kepada kami dan merubah konsep pemikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia 3 ayat yang ke-27 hingga 29. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu scene atau penggalan film yang saya suka dari film atau movie berjudul Infinity Wars, Avengers, saudara. Dikisahkan waktu itu Thor bertemu dengan Guardian of the Galaxy. Namun saudara, karena ada masalah sepele, akhirnya tim ini terpecah menjadi dua belah tim atau dua belah kubu. Tim yang pertama dipimpin seorang bernama Star-Lord, dan kubu yang kedua atau tim yang kedua dipimpin oleh Thor. Sebenarnya dua tim ini memiliki satu musuh atau tujuan yang sama, yaitu untuk mengalahkan Thanos yang pada saat itu merupakan tokoh antagonis atau yang jahat. Namun saudara, tim ini akhirnya terpecah belah karena kepentingan dan keegoisan mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, scene ini membuat saya berpikir lebih jauh bahwa seyogianya tekanan atau permasalahan itu dapat membuat seseorang dapat berespon berbeda. Minimal ada dua respon, saudara. Yang pertama, tekanan dapat membuat seseorang atau sekelompok orang jadi menyatu atau bersatu. Tetapi di sisi yang lain, kita menyadari bahwa tekanan atau permasalahan sangat mungkin untuk membuat sekelompok orang atau sebuah tim itu terpecah belah dan hancur. Saudara, tekanan apa yang sedang dihadapi Indonesia dan gereja belakangan ini? Tentu jawabannya adalah satu, yaitu permasalahan wabah corona yang terjadi di seluruh dunia. Dan saya ingin katakan bahwa corona dapat membuat kita bersatu, atau bahkan corona ini dapat membuat kita terpecah belah, secara khusus di dalam kehidupan berjemaat atau bahkan bergereja. Saudara, semangat persatuan dapat saja timbul di dalam masa-masa yang sulit ini ketika kita memiliki empati kepada sesama kita yang kekurangan. Dan saudara, empati itu kemudian mendorong kita untuk bisa belajar mendoakan mereka. Empati itu membuat kita terdorong untuk belajar berbagi kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang hidupnya sangat kekurangan. Empati atau belas kasihan itu pun sebenarnya muncul ketika hati kita itu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan saudara, kehidupan mengasihi Tuhan itu kemudian merembet dan menjalar kepada hubungan kita, relasi kita dengan sesama kita. Jadi pada intinya saudara, bahwa semangat bersatu sangat dimungkinkan ketika kita memiliki hati yang cinta dengan Tuhan dan hati
yang menangis melihat saudara-saudara yang kekurangan dan menderita. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat konteks jemaat di Galatia, dan bahkan kalau kita memperhatikan konteks kekristenan di abad yang pertama, kita akan melihat bahwa kekristenan atau umat Kristiani di abad itu hidup dengan penuh tekanan, saudara. Mereka menghadapi tekanan dari pemerintah Roma Yunani pada saat itu. Mereka juga mengalami tekanan ekonomi karena ada perbedaan yang besar dari level ekonomi para jemaat yang ada. Dan masyarakat Roma Yunani pada saat itu memang lebih banyak orang-orang miskin, saudara. Bukan hanya itu juga, jemaat di abad pertama memiliki satu tekanan sosial. Dan termasuk di dalam ayat yang kita baca ini juga termasuk tekanan sosial yang dirasakan. Perbedaan suku dan etnis yang ada di dalam tubuh gereja. Saudara, jemaat kemudian mulai mengangkat bendera pribadi mereka masing-masing. Maka dari itu kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-28, di sana dituliskan bahwa ada kelompok-kelompok orang di dalam tubuh jemaat dan gereja itu yang mengatasnamakan dirinya sebagai kaum Yahudi. Di sisi yang lain ada yang mengelompokkan dirinya sebagai kaum Yunani. Dan banyak orang-orang yang kemudian mengklasifikasikan dirinya dengan berbagai perbedaan yang ada. Status ekonomi, status gender, orang yang bebas, orang yang terpenjara, dan lain sebagainya, saudara. Di tengah segala bendera perbedaan itu, Paulus kemudian menuliskan satu peringatan kepada jemaat yang ada di Galatia dan orang-orang Kristen di abad yang pertama, bahwa di atas semua perbedaan, bendera, kepentingan itu, saudara, Paulus mengatakan bahwa bendera kita cuma satu sebagai seorang Kristen, yaitu bendera Kristus. Kristus adalah identitas kita, saudaraku. Maka dari itu di ayat yang ke-27 dengan jelas Paulus mengatakan, karena kamu semua, ini adalah semua jemaat yang ada di Galatia saat itu, telah dibaptis dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus. Kata baptis dan mengenakan di dalam bagian ini menunjukkan identitas baru seorang Kristen di dalam Yesus. Bahwa setiap orang Kristen adalah satu identitas, satu kewarganegaraan di dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi bendera kepentingan dari kelompok 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Semua orang di dalam gereja adalah satu umat di dalam Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan sama sekali, saudara. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Dan selama Kristus yang dimuliakan, selama Kristus yang ditinggikan, maka gereja dan seluruh umat percaya pasti akan bersatu. Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang yang berdosa, saudara. Maka dari itu di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama, ke-7, ke-8 sampai dengan habis pasal ketiga ini, kita melihat bahwa narasi argumentasi daripada Paulus mengatakan hal-hal yang demikian. Kita adalah orang-orang yang tadinya berdosa. Kita yang tadinya hina karena dosa itu, terpisah daripada Tuhan. Tetapi kemudian orang yang berdosa itu, kita yang berdosa itu ditebus oleh Tuhan. Dan kita hidup di dalam satu iman, di dalam Yesus Kristus. Saudara, jika kita kembali ke pertanyaan awal kita. Saudara, apakah tekanan yang kita rasakan belakangan ini membuat kita bersatu sebagai jemaat dan gereja Tuhan? Atau justru tekanan dan permasalahan yang kita hadapi belakangan ini malah membuat kita terpecah belah satu dengan yang lain? Sekali lagi saya ulang pertanyaan ini, saudara. Apakah tekanan yang sedang kita alami, gereja alami di dalam beberapa waktu ini membuat kita semakin erat di dalam persatuan, atau justru malah memecah belah kehidupan berjemaat dan bergereja kita? Saudara, saya tidak tahu jawabannya, tetapi pilihan dan jawaban itu ada di tangan kita masing-masing. Saudara, selama kita masih meninggikan keegoisan kita, selama kita hanya masih mementingkan bendera kita sendiri, selama kita masih mementingkan diri kita, kepentingan kita, saudara, tidak akan ada persatuan yang dapat terjadi. Maka dari itu, saudara, di dalam tekanan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia, dihadapi oleh gereja Tuhan mungkin di mana-mana, saudara, biarlah kita belajar untuk meninggikan Kristus, dan hanya Kristus saja yang kita muliakan dan kita tinggikan di dalam semua hal,
yang kita kerjakan. Saudara, setiap orang di dalam gereja itu adalah satu saudara di dalam Tuhan. Maka dari itu saudara, biarlah setiap tekanan dan permasalahan itu tidak membuat kita menjadi patah semangat. Permasalahan dan semua pergumulan itu tidak memecah belah kita, tetapi justru itu membuat kita semakin bersatu. Karena kita yakin dan percaya bahwa di dalam Kristus itu ada persatuan yang indah di antara umat percaya dan jemaat di dalam gereja itu. Kiranya firman Tuhan ini dapat memotivasi kita untuk hidup di dalam persatuan, hidup untuk melihat satu tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar mementingkan kepentingan diri kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.